Assalamualaikum, Bang Jago di sini. Waalaikumsalam, Bang Jago. Ayo silakan masuk. Oh ya, siapa? Oh iya Pak, jadi gini Pak Pandu, saya di sini sebenarnya ada hal yang perlu ditanyain gitu. Setelah saya kemarin ke bapak saya gitu, menanyakan perihal nikah. Di sini saya juga masih punya tanda tanya gitu terkait ingin mau nikah gitu. Apalagi saya Bang Jago gitu, masih kurang dalam hal segi finansial gitu. Nah, di sini saya juga ingin bertamu ke Pak Pandu gitu selaku praktisi gitu. Kira-kira bisa gak ya? Karena kondisi saya ini kan masih kuliah Pak gitu, masih tinggal skripsi sih gitu. Kira-kira kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, apakah saya bisa menikah gitu Pak? Di kondisi seperti itu. Jadi menikah itu bagus, menyempurnakan agama. Tetapi karena menikah itu membangun generasi selanjutnya yang bagus, maka ini perlu persiapan yang matang. Kalau masalah menikah sebelum lulus, saya juga punya pengalaman senior saya, bahkan teman saya sendiri. Pertama senior sesama alumni Undip yang menikah sebelum lulus kuliah. Begitu juga seangkatan saya sesama ketua rohis yang menikah belum lulus kuliah. Jadi memang niatnya bagus. Tentu menikah ini kan menghindari segala fitnah yang terjadi dengan akhwat dan perempuan-perempuan, dan tentunya juga mungkin terhindarlah dari segala hal-hal yang tidak diperbolehkan interaksi dengan. Tapi tadi sekali lagi belajar pengalaman saya satu saja ya, karena teman saya, karena dulu yang saya bantukan nyarikan mas kawinnya gitu kan. Bertemukan, cuma saya kecelakaan kalau ketika mau mengantarkan ke nikahnya dengan akhwat Banjarnegara. Oh iya. Nah, belajar dari itu ketika memang begitu juga pengalaman saya. Walaupun saya menikah itu setelah lulus kuliah, tapi setelah persis 11 bulan lulus kuliah langsung menikah, jadi tidak perlu lama. Sehingga di sesama angkatan aktivis itu saya bahkan dengan, kalau kayaknya Pak Hasyim dengan saya duluan saya nikah, bahkan kemudian Pak Agung BM, Pak Harsono itu duluan saya nikahnya. Walaupun beliau anggota dewan kan, jadi beliau itu duluan saya intinya. Tapi juga tadi sekarang persiapan. Nah, pertama kalau pengalaman itu yang jelas gitu ya, yang nikah ini kan karena kita laki-laki. Jadi belajar pengalaman saya, bagaimana kita harus mencari ridho orang tua. Ridho orang tua yang pertama ya Pak ya? Betul orang tua ikhlas melepaskan. Karena laki-laki itu wajib hukumnya sampai mati taat kepada orang tua. Dan saya membuktikan sendiri ketika betapa terus melobi, terus meyakinkan kedua orang tua bahwa seandainya menikah, karena kan dari dulu kuliah saya memang sudah bantu orang tua, ngirimin uang setiap bulan ke orang tua. Jadi pertama yang saya itu yang sampaikan ke adik kelas juga saya yang pada nikah itu, saya harus dapat ridho orang tua. Jangan justru kita paksakan, Pak, Bi, pokoknya saya mau nikah. Itu karena lebih baik cari keikhlasan orang tua, legonya orang tua. Kalau baru itu misalnya dari bapaknya Bang Jago itu sudah ikhlas, oh ya silakan. Nah itu saya yakin langkah awal keberkahan berkeluarga. Karena pasti akan dimudahkan Allah jalan-jalan yang lain. Dan saya merasakan itu setelah
Karena kan saya kalau ini pengalaman saya, begitu ada teman saya yang nikah sebelum kuliah, karena ibunya ikhlas, walaupun jungkir balik, alhamdulillah sekarang juga sama dengan wira swasta saya sudah bagus, sudah eksis. Itu gambaran masalah. Jadi pertama sekali lagi masalah menikah sebelum kuliah, karena Anda ini kan, Bang Jago ini kan masih mendapat, biasanya nih ya, masih mendapat kiriman orang tua, ya kan? Nah, kiriman orang tua. Makanya sekarang syarat mutlaknya dulu, abi itu, abinya Bang Jago, bapaknya Bang Jago ini harus ikhlas, dan ibu, terutama ibu juga benar-benar ikhlas. Nah, itu. Saya kira itu pertama langkah awal. Itu juga sama halnya ketika di kelas saya sekarang eksis di bisnis, ketika ibunya itu pejabat di IAIN gitu. Nah, gitu sama. Saya kira langkah awalnya itu, Bang Jan. Oke Pak, ini sangat menarik. Apa yang tadi sudah Bapak jelaskan udah mungkin cukup tergambar ya. Kalau misalnya sebelum kuliah ini saya pengen nikah, berarti harus kejar ridho orang tua dulu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah yang kedua, sebenarnya kondisi saya ini kan juga kalau dibilang dari segi finansial gitu. Apalagi saya masih kuliah gitu kan. Penghasilan masih belum tetap gitu penghasilannya. Nah, kira-kira Pak Pandu gitu, dulu pernah punya pengalaman nggak terkait awal-awal menikah gitu, terkait finansial tersebut gitu? Mungkin itu sih yang saya khawatirkan gitu. Jadi problematika pengalaman saya, dan sekali lagi belajar dari teman dan saya pribadi, bukan untuk menghakimi nanti orang lain ya, tetapi ini sebagai pengalaman saja. Ketika kita masih kuliah menikah, itu dipastikan dulu kita punya kemampuan, skill adalah membagi waktu yang bagus. Saya yakin ketika menikah itu pasti proporsi besar itu ke keluarga. 3 pengalaman bahkan, ya kan? 3 pengalaman. Tawazun itu, keseimbangan membagi waktu itu bermasalah. Teman saya tadi yang seangkatan ketua Rokis hampir drop out. Itu padahal di waktu saya, karena saya yang nyarikan mas kawinnya, saya yang nyarikan semuanya, maharnya gitu. Tapi antum lo, kasihan ibu loh kalau sampai lulusnya lama, kejadian gitu. Makanya menarik. Jadi betul-betul belajar ya, maksud saya persiapkan, mungkin belajar scheduling waktu. Kalau saya dulu sejak alhamdulillah mau jadi wira swasta, selalu punya buklet, karena namanya kalau kuliah itu ya, itu mesti agenda hari ini apa aja terus, jadi kita sudah teratur begitu. Itu yang menjadi membagi waktu. Seandainya nanti menikah, itu kita bisa proporsional, karena kebanyakan senior saya keteteran juga, hampir aja drop out. Nah, jadi karena itu kan masalah waktu, pasti membagi waktunya. Kalau ini karena masih kuliah, fokusnya 2 gitu. Padahal ketika sudah menikah, maka seorang laki-laki selain wajib tetap berbakti kepada orang tua, maka harus menafkahi istri. Nah, ya maaf, apalagi kalau penghasilannya seperti kayak seangkatan saya itu belum tetap. Itu. Jadi menikah itu juga jangan membayangkan enaknya saja, tapi pahitnya juga, terutama nanti masalah ketika Maisah memang penghasilan yang belum tetap. Berarti tadi ya poinnya itu, berarti kita harus pinter untuk memanage. Iya, betul. Waktu tawazun. Iya, betul. Seimbang. Kalau itu sudah berhasil, tahap 2 sudah itu berhasil, saya kira nanti insya Allah lulus kuliah on time, begitu juga bisa fokus besar ke masalah Maisah. Nah, Bang Jago berarti udah punya gambaran lah nanti kalau mau nikah gitu. Insya Allah terhadap finansial ini kuncinya tadi ya, kita coba harus belajar untuk menyeimbangkan waktu gitu ya Pak. Betul sekali. Oke Pak, ini sangat menarik nih. Bang Jago makin tertarik terhadap soal pernikahan gitu. Nah, menurut orang-orang itu usia Bang Jago ini udah cukup untuk menikah gitu. Tapi ternyata di lain sisi pun Bang Jago udah punya plan gitu setelah lulus nanti gitu. Apakah saya akan berbisnis dulu atau mungkin S2 dulu gitu. Nah, kira-kira baik mana sih? Apakah Bang Jago ini harus nikah dulu atau menuruti plan-plan yang tadi gitu? Bisa dibilang mungkin terkait segi kemapanan gitu ya. Itu Pak. Jadi gini beliau,
Jadi saya di awal anggap karena sesuatu sesuai dengan kaidah agama saya dijelaskan. Pertama tadi ridho orang tua harus didapat. Yang kedua harus belajar betul-betul ini hal sangat penting, krusial, belajarlah membagi waktu. Yang ketiga ketika sudah itu bisa, jangan sampai melangkah ke tahap 3 kalau 2 ini belum beres. Menurut saya akan menjadi kalau istrinya secara ini sabar, apalagi istri akhir zaman sekarang, waduh, dengan gaya hidup yang memang jauh dengan era saya gitu ya. Ini betul-betul harus 2 ini harus disiapkan. Ketika memang sudah itu bisa, maka adalah tadi mau S2 atau mana. Ini kalau itu belajar saya alhamdulillah Allah takdirkan memang kuliah itu hidup sendiri, biaya sendiri. Dari semester 3 itu sudah jualan air. Itu yang menjadi saya betul-betul pandai mengatur uang. Semua autodidak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti karena juga di semester 5 saya harus membiayai adik saya yang kuliah di kebidanan. Jadi saya biaya saya untuk hidup saya dan biaya adik saya di kebidanan. Pak. Dan itu sehingga belajar mensisihkan uang. Pokoknya saya itu tidak boleh, beratnya masanya gini. Saya penghasilan 3 juta. Maka saya tidak boleh habiskan 3 juta. Itu harus punya azam yang kuat. Sehingga kalau itu sudah dilatih gitu ya, walaupun belum punya hasil tetap ya, yang namanya saya juga wira swasta. Dan wira swasta nanti kalau sudah 2 tahun itu harus punya level apa yang sampaikan dengan Abdurrahman bin Auf oleh pengusaha-pengusaha. Semua kalau yang namanya pengusaha itu betul-betul kita harus yakin totalitas sama Allah. Kalau antum pegawai jelas bulan ini dapat 10 juta gitu kan. Tetapi kalau bahasa ekstrimnya kita nunggu ini siapa orderannya apa gitu, kalau seperti saya gitu. Tapi kita harus yakin sama Allah gitu. Ketika itu sudah siap semuanya dan bisa tadi membagi uang, karena ada sangkatan saya yang belajar sama saya, ikut bisnis sama saya sampai dia sebelum menikah saya udah wanti-wanti. Saya bilang, tolong, karena dia boros orangnya. Tolong bener-bener betul. Sampai sekarang karyawannya punya mobil, dia belum bisa punya mobil. Padahal karyawannya saya. Berarti apa yang saya wanti-wanti manajemen keuangannya nggak ditata, bermasalah sampai sekarang. Nah makanya kalau mau menikah tadi, apalagi kita belum punya finansial yang konsisten, yang tetap, itu berarti manajemen keuangan harus kuat. Ada sisi tabung sehingga ada saya hasilnya. Nah kalau masalah tadi saya dipaksa sama guru saya, murabi saya, udah nikah. Karena waktu itu saya ditanya sama murabi, karena lulus kuliah, kamu sudah punya zaman era saya. Alhamdulillah, saya tidak kurang dari 2,5 juta zaman segitu, tahun 2000-an, 2003-2002. Ketika saya SPP 250.000, kos cuma 50.000. Nah, kos terakhir saya paling mahal 75.000. Tapi juga nggak stabil gitu kan. Tapi saya alhamdulillah punya tabungan. Jadi saya nggak pernah lepas walaupun tidak punya tabungan terus safety. Saya akhirnya tadi itu setelah itu bagus mana? Ya udah, kalau yakin itu ternyata secara manajemennya bagus, bagus menurut saya bagus nikah. Karena apa? Kita harus yakin bahwa menikah adalah membuka pintu rezeki. Tapi diniatkan diluruskan. Sekali lagi niatkan mensempurnakan zin, memenuhkan agama, kemudian juga menghindari fitnah yang terjadi pada diri kita. Misalnya kalau apalagi ya Bang Jago ganteng, karena teman saya juga ada tuh yang ganteng akhirnya gak pilih-pilih nikah duluan gitu juga ada gitu. Jadi itu manajemen finansial yang harus dikuatkan. Dan itu terbukti saya terus terang ketika saya ya sama hampir saya mengantarkan orang mau nikah, mertua mas tanya, saya juga pernah ditanya sama mertua saya, dong masnya maaf mau nikahi anak saya kerjanya apa? Gitu. Itu kalau kita masih serabutan gitu, wah rasanya down gitu. Banget gitu ya. Mau dikasih makan apa gitu Pak ya. Mertuanya sampai akhirnya saya sampai pede banget karena waktu itu saya menikah belum punya karyawan, masih makelaran. Insya Allah Pak, saya pedenya setelah menikah punya karyawan. Masya Allah. Yakin banget dengan punya karyawan, betul. Karena saya menikah, tapi saya tadi prepare-nya dengan manajemen keuangan saya, jadi saya nikah itu karena tadi orang tua nggak mampu, boleh dikatakan 99%, 90% ya semua Allah mudah, tapi boleh 90% semua persiapan dari saya. Saya pakai uang tabungan beli itu mahar mas sendiri, mempersiapkan orang tua, mobil sewa saya bayar sendiri. Menabung ya Pak ya? Nah ya tadi manajemen keuangan nih ya. Kalau maaf ya, dikit, ayo kita Bang Jogo nongkrong di kafe, itu udah jelas sih.
Kalau saya hitung-hitungan, wah nongkrong. Kalau saya pengennya segini, buat nongkrong di kafe, tahu-tahu bulan depan nggak ada. Ya. Ada jadi saya tadi mahar, semua anak ada namanya antaran. Kalau Semarang tradisinya antaran banyak sekali. Seserahan. Nah, seserahan itu saya pakai uang. Alhamdulillah semuanya pakai dana pribadi. Cuma satu memang saya nggak mampu beli jas padahal konvensi. Sampai sekarang saya buktikan saya nggak punya jas nikah. Jas nikah saya dipinjemi bapak kos saya. Saking serba modal pas-pasan. Tetapi sejak itu tadi setelah kita bisa misalnya Bang Jago itu manajemen finansialnya bagus. Insya Allah kemudian dengan keimanan yang kuat menikah dengan baik itu, insya Allah kemudian saya kira langkah menikah dan ya baiknya sih juga istiqaroh ya. Setelah itu istiqaroh, yakin Allah akan bukakan pintu rezeki. Dan saya juga bersyukur dengan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul dari nggak punya karyawan, dari mafia saya itu jujur kuliah itu pakai sepeda ontel. Dulu sepeda ontel itu pun dipinjemin. Itu dipinjemin teman yang kaya. Itu sampai kadang saya di lampu merah berhenti, bisa nggak ya beli mobil kayak gini bilang gitu. Ditakdir semua. Misalnya contoh ya, saya beli mobil mewah satu, saya itu ngimpi waktu ke acara kampus itu ke Jakarta, keluar kota. Di Jakarta. Pak bisa beli mobil ini gitu ya. Saya pikir-pikir setelah mungkin butuh waktu hampir 15 tahun bisa punya mobil mewah kayak gitu. Yang saya impikan persis di Jakarta. Gitu. Itu saya kira bukti dari ketika Allah buktikan ketika kita menikah dengan benar dan menjadi yakin bahwa menikah juga membuka pintu rezeki. Dan kita dalam rangka membangun yang keluarga tentunya yang diberkahi dengan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Apa yang saya katakan menikah sekarang itu saya bersyukur dengan menikah dengan bersama teman-teman yang baik. Dan saya satu pesan hal yang menikah ya. Nah, murabi saya adalah Mas Pandu, istri Anda itu kelak akan sebanding dengan keimanan ketakwaan Anda. Makin memperbaiki keimanan ketakwaan Anda, itulah istri Anda nanti kelaknya. Kalau bersama dengan jamaah ini, bahasanya dengan cara-cara yang disyariatkan agama, nanti akan sebanding. Ya tentu kita berikhtiar. Itu yang saya pegang dan mungkin makanya saya katakan alhamdulillah menikah. Bahkan saya diuji benar dengan menikah punya anak satu itu tadi. Tapi bukti alhamdulillah kemudahan dari Allah dengan manajemen finansial itu. Anak saya pertama itu sempat koma. Saya hampir anak saya itu 7 kali atau 8 kali masuk rumah sakit. Umur 2 tahun divonis kalau dioperasi sudah meninggal. Senang diopname di kelas 1 di VIP itu hampir 20 hari. Dan saya sedang lagi bangun rumah bangun rumah kecil di Pedurungan. Itu tabungan saya selama bekerja berjuang pas bangun rumah. Kemudian dibantu kakak di 3 juta, kakak ipar. Kemudian opnam di VIP Romani pas. Coba kalau kita nggak manajemen keuangan, pusing setengah mati kan? Pinjam sama mertua malu. Betul. Bu, mau pinjam uang, alhamdulillah. Saya pikir hikmahnya ya Allah Robi, uang yang saya tabung dari hasil usaha menikah dengan istri saya pas. Bayari selama opnam di rumah sakit sama juga rumah minimal bisa ditempati. Itulah sekali lagi buah ketika kita merencanakan dengan matang. Kita selalu bermohon sama Allah semoga dari kayak Bang Jago ini yang mau menikah sehingga ibaratnya kita pasti namanya keluarga ya. Tetapi Allah pasti mungkin ada pasang surutnya tapi Allah pasti akan turun. Dan sekali lagi pesan akhir masalah karena kan Bang Jago ini wira swasta nih, gak ada niatan pengen jadi pegawai. Kalau teman saya nih yang sekarang jadi pejabat di BPK memang kan sama lulusnya wisudanya bareng. Nikahnya juga telat banget kalau dia. Betul. Jadi satu hal tadi harus keimanan yang sangat kuat, yakin bahwa Allah itu pemberi rezeki. Kalau memang saya sama mengatakan di kelas saya siapapun yang belajar sama saya bisnis, kalau memang Anda keimanannya nggak bagus atau tidak yakin dengan Allah, nggak usah jadi wira swasta. Pasti akan mentah terus, levelnya segini terus ya namanya. Tapi benar-benar totalitas bahwa Allah kita yakin dan tentu tentang Bang Jago berikhtiar ya dengan kecerdasan ilmu yang selama ini kuliah dapat, insya Allah itu akan menjadi jalan yang terbaik. Jadi planning itu diapkan semuanya. Menikah, setelah itu menikah mungkin S2. Kayak istri saya kan ini, saya menikah lagi S2.
Nah, jadi pas saya ketemu sama istri saya terjodohkan lagi belajar, baru diterima S2 di ITB itu. Jadi itu belum jadi dosen, nikah akhirnya dibukakan rezeki jadi dosen tetap di UNES juga gitu. Saya kira itu Bang Jago yang bisa sampaikan masalah terkait nikah dulu atau nikah dulu. Saya kira kalau sudah itu siap semua, tapi kalau selama ini ternyata dilihat tabungan rekening 10.000 ya jangan. Okay. Nanti bisa, apalagi kalau misalnya contoh istrinya senengnya ke salon atau kemana, ke mall, karena ada binaan istri itu terus terang memang secara face cakep tapi kesenangannya ke mall. Oh, jadi cepet habis. Aduh, kalau ke mall itu ya apa namanya ya, tapi memang saya nggak nyalahkan ada yang awat begitu ya, jadi itu yang harus benar-benar di planningan gitu. Oke, berarti terlepas dari rencana yang kita udah buat, yang Bang Jago tangkep ini, tetap kita harus memplan atau target gitu ya terkait belajar untuk memanajemen keuangan sebelum menuju ke pernikahan tadi gitu ya Pak. Oke. Alhamdulillah ya Pak ya, setelah dari penjelasan yang tadi sudah Bapak Pandu jelaskan gitu, Bang Jago insya Allah semakin membuka insight baru gitu kan terkait persiapan menuju pernikahan gitu. Dan juga terima kasih banyak juga nih Pak, jadi saya tahu ya gimana caranya kita akan berplanning untuk menikah gitu. Terus juga tadi Pak Pandu juga sudah menjelaskan terkait menikah itu membukakan rezeki, bukan berarti kita nekat gitu akhirnya rezeki itu baru terbuka gitu, tapi tetap dalam manajemen perhitungan tadi ya gitu, apakah kita sudah siap atau belum gitu. Nah makin kesini Bang Jago makin siap nih Pak untuk menuju ke sana gitu, untuk menikah gitu. Ya insya Allah setelah ini nanti coba Bang Jago untuk plankan ke depan gitu, Pak. Terima kasih banyak Pak Pandu. Sama-sama. Nah, sudah punya calonnya belum? Wah, alhamdulillah sih kalau untuk calon insya Allah Bang Jago udah punya inceran. Oh iya. Ini memang sekarang era sekarang gitu memang. Anak-anak sekarang. Siap Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama.